Kita lanjutkan tafsir. Ini masuk pada bahasan tentang memahami suratul Fatihah, baca suratul Fatihah yang pada hari ini kemarin kita sudah menyelesaikan ta'awud ya. Lalu kemudian hari ini kita bahas mengenai makna bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana ulumahu. Bab bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qulta bismillahirrahmanirrahim, jika kemudian Anda mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fa'tu bihi, maka perlu bagi Anda dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya adalah at-tabarruk, mendapatkan berkah, libtida'il qiraah, dalam rangka memulai membaca li kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wafhum, pahamilah, anna maknaha annal umura kullaha billahi subhanahu, bahwasanya makna dari lafal bismillahirrahmanirrahim ya, segala persoalan itu adalah milik Allah, harus dilandaskan karena Allah, ditujukan untuk Allah. Wa idza kanatil umur bihi ta'ala fala jaramakana, dan jika seluruh persoalan itu sudah dilandaskan pada Allah subhanahu wa ta'ala, fala jaramakana, maka kemudian fala jaramakana, maka tidak ada atau sudah ditetapkan kebaikannya. Fala jarama itu artinya tidak ada hukum. Alhamdulillah wa maknahu, dan makna alhamdulillah anna syukralillah, bahwasanya syukur kepada Allah, idz ni'ma minallah, karena nikmat itu dari Allah. Wa man yara min ghairillahi ni'matan, barang siapa yang melihat atau berpendapat nikmat itu selain dari Allah, au yaqsuda ghairullah, atau terbersit atau bermaksud pokoknya itu bukan dari Allah, bisyukrihi, dengan syukurnya itu bukan karena Allah, annahu muskhirun minallah, maka dia termasuk orang yang menghina, melecehkan Allah Ta'ala. Fa fi tasmiyatihi wa tahmidihi, dan dalam pembacaan bismillah dan tahmid, nuqsani bi qadri iltifatihi ila ghairillahi ta'ala, membaca bismillah dan tahmid itu pada hakikatnya adalah mengurangi, syukur-syukur bisa menghilangkan penyimpangan, penghadapan selain Allah Ta'ala. Dengan membaca bismillah dan membaca alhamdulillah itu kira-kira ini bisa mengurangi, syukur-syukur bisa menghilangkan makna kita dalam memalingkan kepada selain Allah Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, saya awali dari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini mempunyai makna yang luar biasa dalamnya, dalam tafsir yang sebenarnya. Ini karena sangat pendek, tapi saya ingin sampaikan, bismillahirrahmanirrahim itu secara huruf terdiri dari 19 huruf, 1 dan 9. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, ro, ha, mim, ya, mim, 19, dengan tambahan yang mat itu berarti huruf 2, misalkan Rahman itu berarti 2. Nah, itu 19 sama dengan jumlah huruf pada kata
La haula wala quwata illa billah. Kita membaca haukalah itu la haula wala quwata illa billah. Itu juga 19 huruf. Nah, pertama apa maknanya dari bismillah itu? Nah, ada dalam tafsir bismillah yang lain menyebutkan bahwasanya suratul Fatihah seluruh isi Al-Qur'an itu kira-kira kalau misalkan diramu, disederhanakan, maka cukup terdapat di dalam suratul Fatihah. Jadi kalau kita membaca suratul Fatihah itu secara kualitas ya sudah sama dengan membaca 30 juz. Nah, kan gitu ya. Barang siapa baca suratul Fatihah itu secara kualitas sama dengan baca Quran 30 juz. Nah, dari suratul Fatihah itu intinya itu ada pada, atau kalau diramu, diremas, disederhanakan, maka ada pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim yang 19 huruf. Nah 19 itu kita ingat 19 itu terdiri angka 1 dan 9. Itu artinya seluruh urusan persoalan yang terkecil dan terbesar itu ada pada bermuara lafal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penyebutan pada Allah, penyebutan nama Allah dalam seluruh amar perbuatan itu menjadi angka kalau mau dimaknai menjadi memiliki makna karena kemudian tadi angka 1 sampai 19 itu kemudian bisa bernilai. La haula wala quwata illa billah itu semakna. La haula wala quwata illa billah itu artinya kan tidak ada la haula, tidak ada daya upaya, wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali kepada Allah. Hil alil azim yang maha luhur dan maha agung. Jadi pengakuan kepada Allah, pengakuan kita memiliki Tuhan yang kita sebut dengan nama Allah. Bismillah juga sama kan, kita mengakui pokoknya seluruh perbuatan itu selalu menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi sebuah amal perbuatan itu menjadi bermakna. Nah, beberapa kali saya sampaikan kullu amalin la yubda bi bismillah fahuwa abta. Ada fahuwa abtar, fahuwa aqta. Seluruh amal perbuatan tanpa diawali dengan bismillah maka itu menjadi hambar, menjadi sia-sia. Bismillah itu menjadi makna yang luar biasa hebatnya. Maka kemudian kalau dalam penerjemahan ini adalah di dalam tafsir ini tabarruk lebih tidak minta berkah. Jadi dengan baca bismillah seluruh amar perbuatan menjadi barokah. Itu luar biasanya lafal bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu maha, Ar-Rahman itu maha kasih sayangnya Allah, karena Allah memberi rahmatnya, memberi nikmat kepada umatnya, kepada hambanya, baik yang taat kepadanya ataupun yang tidak taat kepadanya, semua diberi. Jadi bagian rahmat Allah. Orang yang tidak bekerja saja dikasih rahmat Allah. Orang yang kafir kepadanya dikasih rahmat Allah. Tetap diberikan rezeki, tetap diberikan oksigen, tetap diberikan juga kesehatan, kan gitu ya. Itu luar biasa. Rahman, sifat Rahman begitu. Jadi memberikan kasih sayangnya, rahmatnya, rezekinya, berkahnya, taufiknya kepada seluruh umat manusia, baik yang taat ataupun tidak taat. Maka kemudian dengan memahami makna bismillah, kita nggak boleh misalkan mempertanyakan kenapa Allah memberikan rezeki kepada manusia yang tidak taat kepadanya lebih banyak daripada orang yang taat beribadah kepadanya. Atau dengan bahasa yang lain, saya sudah sholat
ribuan, ratusan, bahkan ribuan rakaat, kok tetap saya miskin, kira-kira. Sementara mereka yang tidak sholat atau yang muslim jarang ke masjid, kok diberikan rezeki yang banyak. Nah, itu kan pertanyaan yang kita seolah-olah protes kepada Allah karena Allah dianggap tidak adil. Padahal itu bagian dari sifat rahmannya Allah pada seluruh makhluknya. Nah, sementara Ar-Rahim itu adalah sifat kasih sayang Allah yang hanya diperuntukkan kepada makhluknya yang taat kepada Allah. Nah, Ar-Rahim, Allah hanya memberikan rahmatnya kepada makhluknya yang taat kepadanya, dan itu ditunjukkan nanti di yaumil akhir, di hari akhir, di yaumil mahsyar. Jadi Ar-Rahim, sifat Rahim itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya nanti di yaumil akhir. Sekarang yang ditampilkan adalah sifat Rahmannya. Orang itu mau jahat, mau taat, mau bejat, mau soleh, mau toleh, itu sama-sama diberikan rahmat atau mendapatkan rahmat Allah, sama-sama mendapatkan rezeki Allah, sama-sama mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi kalau di akhirat nanti itu adalah sifat Rahimnya, Rahmannya sudah tidak ada, tinggal Rahimnya. Karena sifat kasih sayangnya dan rahmatnya hanya akan diberikan kepada makhluknya yang taat kepadanya. Itu. Nah, lalu alhamdulillah, maka kemudian dengan pengetahuan akan sifat Allah tersebut, yang Rahim, yang Rahman dan Rahim, maka kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah sering diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Kenapa alhamdulillah yang artinya sebenarnya kalau dalam hamdu itu isim masdar dari kata hamida, berarti pujian, pujian bagi Allah. Tapi kenapa dalam tafsir, termasuk dalam terjemahan bahasa Indonesia, ketika membaca alhamdulillah itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Kenapa hanya yang lainnya itu ketika misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan, itu bahasa Arab. Fa'ala telah mengerjakan, yaf'ulu akan mengerjakan, fa'lan menjadi pekerjaan. Harusnya ketika hamida yahmadu hamdan, hamida itu telah memuji, yahmadu akan memuji, hamdan itu pujian. Tapi kenapa dalam tafsir atau dalam terjemahan bahasa Indonesia alhamdulillah dimaknai dengan segala pujian? Ini menarik. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata hamdu, alif lam itu memiliki makna yang luar biasa yang disebut dengan lil istighraq. Istighraq itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa bebasnya itu menenggelamkan. Lil istighraq. Alhamdulillah itu adalah sebuah pujian yang hanya milik Allah. Kalau sudah alhamdulillah itu seluruh pujian itu hanya milik Allah. Tapi kalau ahmadu, saya memuji, ya, atau yahmadu, dia memuji, maka ada peluang untuk memuji orang lain, memuji yang lain. Maka kemudian redaksi alhamdulillah itu adalah milik Allah. Jadi misalkan alhamdulillah nggak boleh. Yang boleh hanya alhamdulillah. Jadi misalkan kita mau bersyukur kan, saya memuji engkau. Itu ya bahasa Arabnya ahmaduka. Nggak boleh alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu hanya milik Allah. Segala pujian, makanya kemudian disebut alif lam itu lil istighraq, menenggelamkan yang lain nggak boleh
mendapatkan pujian. Karena pujian itu hanya untuk Allah. Nah. Jadi setelah mengetahui sifat Rahman dan Rahimnya, kita memuji kepada Allah, alhamdulillah ya. Jadi wa maknahu anna syukralillah. Jadi bersyukur itu hanya kepada Allah. Membayangkan nikmat itu datang dari Allah. Jangan sekali-kali terbayangkan datangnya nikmat, datangnya kenikmatan, kebaikan itu selain dari Allah. Keyakinan akan sifat kita harus bersyukur. Komitmen atau sifat kita untuk bersyukur kepada Allah itu adalah mencoba, berusaha meniadakan yang lain. Jadi bismillah, alhamdulillah, maka disebut dalam penjelasan ini adalah nuqson biqadri iltifatihi, mengurangi, syukur-syukur bisa menghilangkan kemungkinan untuk menyimpangkan pandangan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya ingatkan alhamdu kenapa harus hak? Karena ketika alhamdu itu mempunyai makna yang beda. Kalau alhamdu itu segala puji bagi Allah. Kalau alhamdu itu menjadi seluruh kecacatan atau kekurangan. Kan menjadi makna yang jauh kan? Kalau alhamdu itu segala puji bagi Allah. Kalau alhamdu bagi hak itu menjadi kekurangan atau kecacatan. Ah itu ya. Alhamdulillah itu. Nah, jadi hati-hati ya. Rabbil alamin, Rabbil berarti alhamdulillah, Rabbil alamin penegasan dari Allah sudah memiliki Rahman dan Rahim. Rabbil alamin berarti dia yang Rabbil alamin, Tuhan alam semesta, artinya adalah yang menjaga. Jadi kenapa Allah itu disebut Rabbun? Allah itu kenapa disebut Rabbun? Jadi untuk menyebut nama Allah itu kan ada Rabbun, ada ilah, ada selain Rabbun Allah ilah ya Tuhan. Karena makna Rabbun itu adalah tanggung jawab. Ketika menciptakan sesuatu, maka Allah juga merawatnya. Jadi kalau menciptakan itu juga merawatnya, menjaganya, bahkan mendidiknya. Maka dalam bahasa Arab, Rabbun itu adalah juga ada tarbiyah. Itu asal katanya adalah Rabba, yurabbi, tarbiyatan. Tarbiyah jadi menciptakan, mendidik, menjaga, itu Rob. Makanya Rabbul alamin. Ketika Allah memiliki sifat atau sering disebut dengan ada rububiyah dan uluhiyah, karena sifat Allah itu selain menciptakan, dia bertanggung jawab dengan penciptaannya karena mendidik dan juga menjaga. Menciptakan bumi itu ya Allah yang menjaganya. Maka kalau kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, itu harus meniru sifat-sifat Allah yang ketika mengadakan sesuatu juga merawat, menjaga. Itu berarti makhluk yang memiliki kesamaan sifat dengan Tuhannya. Nah, kita itu diminta untuk meniru sifat Allah. Salah satunya adalah ketika mengadakan sesuatu, tanggung jawab menjaganya, sampai menjaganya, mendidiknya. Nah, Rabbul alamin itu menjaga sebagai Tuhan seluruh alam dunia. Allah itu menciptakan bukan hanya sekedar menciptakan itu saja, tapi juga menjaganya, juga merawatnya agar alam ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Maka sama tadi membaca Rabbil alamin itu harus tegas huruf ainnya. Karena kalau artinya adalah Rabbul alamin pakai alif, artinya adalah penyakit.
raja penyakit. Ya bisa juga sih nama Allah yang memiliki kan gitu kan. Rabbil alamin berarti Tuhannya penyakit. Segala macam penyakit. Kalau pakai alif. Maka ain menjadi penting bahwa ini yang dimaksudkan adalah alamin itu adalah seluruh alam dan segala isinya. Bukan hanya penyakit. Nah, itu ya. Jadi itu Rabbul Alamin. Memahami makna itu menjadi penting. Sekali lagi kita memahami makna Bismillah Alhamdulillah suratul Fatihah itu biar apa? Biar ketika sholat tidak berpikir apa? Yang kemarin tidak berpikir dengan sholat itu lalu kita masuk surga. Tidak berpikir kalau ketika sholat itu kemudian bayangan yang muncul dalam pikiran kita adalah terhindar dari neraka. Nah, dalam penjelasan ini kemarin disebutkan orang yang ketika sholat yang terbayang adalah takut pada siksa neraka, ada bayang-bayang mendapatkan surga, termasuk waswasatus syaitan, termasuk bisikan setan. Nah, kita dengan memahami makna ini, diharapkan memang kita makin khusyuk ketika sholat karena memahami bagaimana posisi Allah, posisi Tuhan kita. Lalu kenapa ketika baca suratul Fatihah biar paham betul suratul Fatihah sebagian adalah menggambarkan sifat-sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi selanjutnya fa idza qulta ar-Rahmanur Rahim, jika kalian membaca ar-Rahmanur Rahim fa'ahdzir, maka datangkanlah fi qalbika, dalam hatimu, jami'a anwa'i lutfihi, seluruh aneka macam kelembutan Allah. Jadi kelembutan itu ya, Rahman Rahim itu yang terbayang adalah ketika membaca itu kelembutan Allah, maha kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada kita. Latat tadhihalaka, yang sangat jelas itu diberikan kepada engkau, rahmatahu, rahmat Allah. Dengan rahmat tersebut, dengan kita memahami adanya kasih sayang tersebut, fayamba'athu, maka kemudian muncul, bangkit di dalam hatimu ya, bihi, karena mengingat kelembutan Allah dan kasih sayang Allah itu, roja'aka, ada muncul harapan. Di dalam tasawuf itu ada namanya roja, mengharap Allah, mengharap ya roja itu ya tidak hanya selain harapan. Dengan adanya roja itu kan posisinya kita adalah sebagai makhluk yang lemah, lalu Allah sebagai zat yang maha kuasa yang bisa menentukan apa saja kepada kita semua sebagai makhluk. Tsumma istash'ara, kemudian tumbuh rasa fi qalbika, min qalbika, dari hatimu, at-ta'zim wal khauf, dengan apa? Pengagungan, muncul sifat mengagungkan Allah, meninggikan Allah, wal khauf, dan juga ketakutan kepada Allah, takut pada Allah. Takut di sini bukan lagi-lagi takut kepada Allah itu bukan kemudian lari, tapi makin harus ditunjukkan dengan sikap atau perilaku makin mendekat kepada Allah. Maka kemudian ketika muncul pengagungan Allah, kita tegaskan lagi setelah muncul begitu ya, di dalam hati kita muncul pengagungan Allah, ditegaskan dengan ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Bentuk kebesaran Allah, keagungan Allah adalah Maliki Yaumiddin. Apa itu Maliki Yaumiddin? Maliki, maha memiliki. Malik itu memiliki, raja, menguasai. Maliki adalah zat yang menguasai, merajai. Yaumiddin, hari pembalasan. Kenapa hari pembalasan itu disebut dengan Yaumiddin? Yaumiddin kan nanti kan hari agama. Yaum itu hari, ad-din itu agama. Kenapa hari akhirat nanti disebut dengan Yaumiddin? Itu artinya sekali
menunjukkan bahwasanya pada hari itu adalah milik orang-orang yang taat dalam menjalankan agama. Maliki yaumiddin. Tapi secara umum Malik yaumiddin yang dimaksudkan adalah amal uzmata fali annahu la milka illahu. Jadi memaknai Malik yaumiddin, jadi sifat kita mengagungkan Allah itu mengakui bahwasanya termasuk yaumiddin la milka illahu, tidak ada yang memilikinya, tidak ada yang menguasai selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amal khauf fali hauli yaumil jaza. Adapun khauf, rasa ketakutan yang ditumbuhkan pada diri kita adalah fali hauli yaumil jaza, ketakutan atau bayang-bayang yaumul jaza, hari pembalasan, wal hisab, dan yaumul hisab alladzi huwa maliku, yang memang Allah maha menguasai. Jadi dengan pengakuan atau menegaskan Allah maha penguasa segala dunia dan seisinya, termasuk nanti di yaumil akhir, maka dengan itu diharapkan tsumma jaddidil ikhlas, kemudian kita memperbaharui, mereformasi sifat ibadah kita agar selalu ikhlas. Maka keikhlasan itu ditunjukkan lagi, iyyaka, kata ayat selanjutnya, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ya. Nah, wajadidil ajz wal ihtiyaj wa tabarruk minal hauli wal quwwati wal quwwah. Jadi memperbaharui kelemahan, mengakui kelemahan tersebut, kelemahan dari apa? Bahwasanya kita sebagai hamba tidak punya daya upaya dan tidak punya kekuatan kecuali milik Allah. Maka iyyaka na'budu, ini kalau dalam bahasa Arab, sekali lagi, kalau misalkan na'buduka, ini ada guyonan dalam bahasa Arab itu. Ketika ana uhibbuka, ini kalau misalkan kita pakai kata na'buduka wa nasta'inuka dalam surat Al-Fatihah, kenapa pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena kalau pakai na'buduka, kemungkinan kita terbuka untuk menyembah Tuhan yang lain. Di dalam dialog bahasa Arab itu ada, kalau misalkan seorang mengatakan ana uhibbuka, maka pada hakikatnya dia menyukai engkau, tapi juga menyukai orang lain. Bukan engkau satu-satunya. Kalau ana uhibbuka, jadi bukan engkau sebagai satu orang yang dicintai, tapi ada orang lain. Tapi kalau iyyaka uhibbu, gitu, hanya kepada engkau lah aku mencintai, misalkan begitu, itu berarti dia menegaskan tidak ada orang lain. Sama dengan ketika na'budu dalam surat Al-Fatihah, kenapa pakai iyyaka na'budu? Artinya adalah ketika iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah, berarti menafikan atau meniadakan Tuhan selain Allah. Itu luar biasanya surat Al-Fatihah. Kenapa nggak pakai na'buduka? Kami menyembah engkau, na'buduka. Itu artinya kalau pakai redaksi itu, Allah mengizinkan kita untuk menyekutukannya, untuk musyrik. Tapi iyyaka na'budu itu ditegaskan. Jadi kita memperbaharui, mereformasi keikhlasan kita, bahwasanya hanya Allah yang layak untuk disembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan.
wa tahaqqaq. Tahaqqaqa ya tahaqqaq. Dan tegaskanlah, kuatkanlah annahu ma tayassarat ta'atuka illa bi i'anatihi wa ana lahul mannah il waffaqaka li ta'atihi. Thumma ayyin su'alaka wa la tatlub illa ahammu hajatika. Jadi tegaskanlah, nyatakanlah ketaatan engkau itu dengan meminta pertolongan kepada Allah, kepadanya. Wa annalahul manah, dan baginya tempat harapan, impian, ya. Idh waffaqaka li ta'ati, karena dengan itu, karena ketaatnya itu maka Allah akan memberikan taufik kepada kita semua, kepada Anda semua. Summa ayyin su'alaka, tentukanlah permohonan, pastikanlah permohonanmu, wala tatlub, dan jangan kamu minta illa ahammu hajatika, kecuali memang hajat itu sangat penting. Maksudnya betul. Jadi ini masalah etika, sebenarnya etika permintaan. Kalau kita kan nggak butuh pun kita minta kan. Pokoknya berdoa pada Allah itu pokoknya apa aja diminta, sampai panjang baca doa itu. Nah, kalau di sini ketika kita memahami makna iya karena butuh iya karena nasta'in, ketika kita minta tolong kepada Allah itu adalah minta tolonglah sesuatu, ya, yang itu makin memperkuat iman kita, memperkuat keyakinan kita, itu yang kemudian Allah memberikan taufik kepada kita. Mintalah sesuatu yang memang itu sangat penting. Kenapa disebut sangat penting? Karena Allah ketika kita atau menjadikan kita itu sebagai makhluk yang hidup saja, yang sehat saja, hidup saja tanpa apa-apa, itu sudah karunia yang besar. Hidup saja tanpa apa-apa itu sudah karunia yang besar. Kita bisa bayangkan, rambut kok bisa tumbuh, kok kita punya gigi, kok punya mata, sehat, itu sudah karunia yang besar. Udah itu dikasih oksigen yang gratis. Coba bayangkan kalau kita sakit, ketika oksigen kan, per jam aja itu udah berapa rupiah per jam aja. Anggap misalkan yang paling murah berapa? 1 rupiah aja misalkan. Kalau kita setiap jam itu bayar 1 rupiah, coba sehari berapa rupiah? 24 rupiah. Sebulan berapa rupiah? Setahun berapa rupiah? 60 tahun kalau kita bayar berapa juta? Kalau bayar dengan harga yang itu yang paling murah, tapi ini gratis. Maka seorang sufi mengatakan apa? Dia malu. Saya tidak pernah minta pada Allah, tidak pernah minta karena malu minta. Sudah terlalu banyak, sudah terlalu banyak yang diberikan Allah kepadanya. Merasa dengan begitu aja sudah sangat banyak, ya, merasa banyak. Maka yang ada bagi orang yang memahami itu adalah hanya tinggal syukurnya saja. Makanya orang ketika syukur, ketika sujud, ketika sholat, kata Rasul kan gitu. Ketika Rasulullah itu ditanya, ya Rasul, engkau itu sudah dijamin masuk surga, kenapa engkau tetap banyak melakukan sholat, puasa, zakat dan seterusnya? Tapi apa jawabnya? Tidak bolehkah aku bersyukur? Jadi itu udah level ibadah tertinggi sholat itu. Tidak bolehkah aku bersyukur? Jadi sholat, sujud adalah ekspresi, implementasi dari rasa syukur. Makanya kalau misalkan karena sholat lalu kita mempertanyakan, kok saya sholat terus rezeki saya seret, itu berarti ibadahnya pamrih, ibadah karena apa? Pengen mendapatkan balasan dari Allah berupa rezeki. Padahal antara sholat
dengan tambahnya rezeki itu tidak ada hubungannya. Nah, kita kalau sudah bisa merasakan sholat kita adalah ekspresi, implementasi keyakinan kita akan atau sifat kita dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka sholat kita pada hakikatnya sudah mencapai derajat sholat yang terbaik. Bagi orang awam kita sudah bisa merasakan sholat itu adalah dalam rangka bersyukur atas nikmat yang diberikan pada Allah, maka pada hakikatnya sholat kita berarti sudah masuk kepada level ibadah yang lumayan tinggi. Di sholat sudah enggak ada pamrih selain pamrih kepada Allah, selain sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ya, sampai iyyaka nasta'in. Jadi orang yang meminta pertolongan pada Allah, maka waffaqaka li ta'atih. Jadi ini bagian dari wujud ketaatan kita pada Allah. Karena kita taat pada Allah, maka Allah akan memberikan taufiknya. Sama dengan orang yang ketika menuntut ilmu, itu kan juga orang yang man talabal ilma lil amali waffaqahullah. Barang siapa yang mencari ilmu untuk diamalkan, maka Allah akan berikan taufik. Nah, taufik itu apa? Ya, taufik itu salah satunya adalah kita itu akan dikanalisasi apa? Akan dikawal dengan hidayah Allah. Kira gitu ya. Jadi orang yang menuntut ilmu karena untuk diamalkan, maka kita akan diberikan taufik Allah. Artinya tadi kita akan dikawal oleh hidayah Allah. Waffaqullah. Nah, sama dengan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menyembah, kita minta pertolongan kepada Allah sebagai upaya penegasan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang layak disembah dan layak diminta. Maka waffaqaka li ta'ati, maka Allah akan memberikan taufik karena ketaatan kita kepada Allah tersebut. Nah, saya tegaskan sekali lagi, ya, ini menerjemahkan na'budu, lafal na'budu ini saya ambilkan dari tafsir yang lainnya. Na'budu itu kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan adalah kami menyembah. Kalau saya menyembah, a'budu, aku menyembah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah kenapa pakai na'budu? Kami menyembah, bukan a'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Bukan iyyaka a'budu, hanya kepada Engkaulah aku menyembah. Kenapa bukan pakai iyyaka a'budu? Ini menarik, ya. Ini saya ulang-ulang penjelasan ini sekali lagi karena na'budu kalau kita terjemahkan itu sebenarnya menegaskan bahwasanya kita itu belum pantas, belum layak dinilai sebagai ibadah. Jadi sholat kita itu anggap sholat yang sebenarnya kalau dinilai dengan sebenar-benarnya belum bernilai. Ya nilainya kalau 1 sampai 10 kira-kira masih nilainya 1 atau 2. Kan gitu ya. Tapi dengan na'budu itu kira-kira artinya adalah ya Allah, jadikanlah ibadah kami ini bersama orang-orang yang soleh, para ulama, para anbiya, para syuhada. Jadi kira-kira begitu. Iya, karena na'budu itu artinya kalau diterjemahkan secara luas itu adalah doa. Ya Allah, ibadah kami ini nggak bernilai, ibadah saya ini nggak baik, ibadah saya itu nggak sempurna. Maka dengan ini nih ya Allah, aku mohon ibadah kami ini termasuk ibadah yang bersama-sama dengan orang-orang, bersama para anbiya, para nabi, para syuhada, para ulama. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita itu bermohon kepada Allah berada dalam barisan mereka. Maka kenapa suratul Fatihah disebut sebagai surat yang isinya juga adalah doa-doa makbulah, doa-doa yang mustajabah, karena salah satunya adalah ini. Kita baca misalkan apa namanya?
marilah kita sama-sama membaca Fatihah, mendoakan misalkan diri kita semua, atau mendoakan almarhum, mendoakan ini itu yang benar. Karena memang ini adalah sebenarnya ingin mendorong. Kira-kira kalau diterjemahkan secara bebas tadi, ya Allah jadikanlah kami, jadikanlah saya, keluarga saya, nenek moyang saya, yang ibadahnya kurang ini, yang ibadahnya tidak baik ini, nilainya sama-sama baik karena bersama-sama dengan para anbiya, para ulama, para salafus soleh dan yang lainnya. Maka kemudian nanti di akhir kenapa waladhdallin itu selalu pakai amin, karena salah satunya adalah ini mengandung doa yang luar biasa besarnya, besar maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah. Wallahu a'lam bishawab. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sampai di sini. Barangkali ada yang mau diskusikan. Ini suratul Fatihah itu luar biasa. Silakan jika ada mau ditanyakan. Ya, saya mau tanya lagi. Ya. Alhamdulillah. Itu kan kita nih sebagai imam ya, kita baca kita kan banyak salah tuh lagi. Bagaimana tuh ini hati-hati itu tidak salah. Apa? Maksudnya kita jangan kita masih salah juga bacanya. Kan buat makmum gimana tadi ya? Ya. Yang jelas bagi kita semua harus tetap belajar. Tetap belajar itu menjadi syarat utama. Beda ketika kan kalau fikih ketentuan dasarnya dalam sholat, ketika bacaan itu tidak baik, tidak sempurna, ya, dalam fikih itu pada hakikatnya adalah rusak sholatnya. Apalagi bacaan itulah bacaan termasuk rukun atau bacaan wajib. Pada hakikatnya itu secara fikih adalah rusak. Maka ketika kita memiliki kefakihan, memiliki kepemahaman, jadi pemahaman yang atau misalnya ini, kita bermakmum pada imam yang secara bahasa, secara fikih kok ini tidak benar, maka kita sebagai makmum bisa mengulang lagi sholatnya, mengulang, dan itu sah. Makmum boleh mengulang sholatnya kalau tahu misalnya imamnya bacaannya nggak benar atau bacaan belum benar aja. Kalau fasih ada bacaan tuh udah benar, hanya belum fasih. Ada bacaan yang nggak benar, makmum bisa mengulang. Ketika makmum merasa lebih fakih dan memahami kalau imam ini salah. Lalu bagaimana kemudian kalau kita itu memiliki ilmu pengetahuan, kalau kita itu menjadi imam, banyak kesalahan yang kita yakini itu salah. Nah, ini yang terpenting bagi kita adalah kita masih selalu belajar. Apalagi ketika dalam proses mendirikan sholat jamaah itu tidak ada imam yang mau menjadi imam. Tidak ada orang yang mau menjadi imam. Maka kita yang merasa paling alim harus di depan. Misalnya gini, Anda tahu, misalkan ya, Anda sama Bang Harun misalkan, tahu kalau Bang Harun itu bacanya jelek, kamu lebih baik, maka kamu harus merebut posisi imam. Ini harus begitu.
Kita kan sering ngomong, kalau yang jadi imam itu kita tahu lebih tidak alim, maka Anda tahu itu, maka batal. Karena Anda tahu. Jadi kan gitu ya, kan tahu kita sesama. Kalau misalkan yang jadi imam itu pengetahuannya, ilmunya lebih rendah daripada sampean, daripada Anda, maka Anda yang harus merebut. Meskipun dengan segala kekurangannya. Dengan catatan selama kita masih belajar tidak masalah. Selama kita masih belajar. Tapi yang bahaya adalah ketika kita sudah sebenarnya tahu banyak kekurangannya, tapi kita tidak belajar. Nah, itu yang kemudian keimaman ketika menjadi imam itu bisa rusak keimaman kita. Jadi intinya masih di dalam proses belajar. Ini menjadi penting keyakinan kita. Kita yakin apa yang kita lakukan niatnya adalah benar. Misalkan tadi, ternyata kita tuh niat membaca alhamdulillah, tapi mulut itu susah. Alhamdulillah, misalkan begitu ya. Itu kan masalah. Kita niatnya udah begitu. Saya udah berusaha alhamdulillah, tapi kalau alhamdulillah, misalnya begitu, maka kita serahkan hukumnya yang seperti itu pada Allah. Niat yang kita inginkan, tapi yang keluar adalah yang lain. Nah, ya, jadi pertama tadi sekali lagi ya, kita sudah tahu posisinya lebih baik daripada, maka kita harus rebut. Jadi sekarang tuh posisinya harus merebut. Saya sering begitu, misalkan kalau di terminal, di rest area, kan suka begitu, orang itu merebut, saya ikut merebut. Karena rata-rata bacaan orang itu kan bisa diukur ketika orang awam itu, mesti begitu. Maka saya sering merebut posisinya, karena saya merasa lebih fakih dalam hal itu, maka posisinya sering merebut. Kecuali kalau saya di belakang nggak bisa ngerebut, ya udah. Saya lihat dulu ketika baca alhamdulillah, aduh, berarti saya sholat sendiri. Alhamdulillah, kok udah nggak bener, saya sholat sendiri ketika sebagai makmum. Tapi jadi begitu ya. Sekali lagi, ini kan kita punya, jadi kita sudah punya media, kita masih belajar, masih ngaji. Ya, yang malam dengan guru-guru kita masih ngaji, maka posisi orang yang masih ngaji itu adalah jauh lebih baik daripada meskipun ada kesalahannya, karena kita tahu titik-titik kelemahan itu jauh lebih baik dan lebih selamat, karena kita akan menyelamatkan gerbong kita. Meskipun kalau secara fikih rusak, jamaahnya rusak, sholatnya rusak secara fikih. Tapi kita lagi-lagi kemudian berhukum pada hukum darurat. Sebelum ada yang terbaik, jika kemudian tidak ada imam yang terbaik, maka dan kita bisa mengukur untuk saat ini kitalah yang terbaik, makanya tetap kita harus maju. Itulah kualitas perjalanan ibadah kita. Jadi jangan merasa berdosa kalau misalkan sampai saat ini belum mendapatkan kesempurnaan, jangan kemudian merasa berdosa, jangan. Ya, tetap itu adalah hukum darurat. Nah, akhirnya gitu ya. Hukum, nah boleh, karena hukum darurat boleh. Karena hukum darurat menjadi boleh. Kita sebenarnya tidak boleh menjadi boleh. Seorang imam harus memenuhi syarat. Kalau di fikihnya Syafi'i sangat ketat. Bahkan saya pun mungkin tidak memenuhi syarat. Misalnya gini, seorang imam itu harus giginya lengkap. Wah, itu apa giginya lengkap? Masih lengkap kan? Ya mau kasih umum. Itu sangat ketat. Imam harus giginya lengkap. Itu ditentukan begitu. Karena misalkan mengucapkan huruf-huruf itu tidak salah makna, salah harokat. Itu ditentukan. Karena kita itu susah sekali jadi imamnya.
Maka ketika mertua saya itu bolong kayaknya apa kalau ditambal itu karena diandalkan kan gitu di apa gigi palsu gitu biar bisa suaranya tetap bisa sempurna gitu ya. Nah, pokoknya tetap jangan kemudian mundur dari kondisi bukan batalnya kita tetap berharap taufik Allah, rahmat Allah ya. Dengan keadaan kita yang seperti ini, pokoknya kita insya Allah mendapatkan yang terbaik. Dilihat dari itu, hukum kita yang kita berlakukan adalah kita adalah orang-orang yang paling sedikit kesalahannya kan gitu ya dibanding yang lain. Sekian dengan jamaah itu kita adalah atau ada yang memberanikan diri adalah orang-orang yang terbaik atau memiliki kesalahan paling kecil dalam sholat, maka itu sudah menyelamatkan kita. Insya Allah yang masalah diterima tidaknya itu sudah diserahkan pada Allah. Yang jelas kita berusaha menyampaikan ketika sholat sesuai dengan ketentuan dasarnya. Persoalan ada kurangnya itu pasti ada. Saya juga ada kurang, siapapun itu pasti ada kurangnya. Tapi jangan sampai kemudian kekurangan itu lalu kemudian kita malah mundur. Misalnya kita, wah saya belum bener ini bacanya, mending gak sholat aja begitu kan, itu malah bahaya, bukan itu yang diinginkan. Menyadari adanya kekurangan malah kemudian Anda malah mundur, itu yang bahaya, bukan begitu. Jadi penyadaran kita akan kekurangan kita justru makin menambah keinginan kita untuk tetap belajar, menyempurnakan, lalu kemudian akan membawa gerbong umat ini. Gitu ya. Ya. Ada yang lain?